H bisa kita hitung dengan 2 kali massa molar H dibagi massa molar H2O. Kenapa 2? Karena sebagaimana kita ketahui tadi, ya, dalam satu molekul H2O itu ada 2 atom H. Sehingga harus dikalikan dengan 2. Nah, lalu 2 kali massa molar H per massa molar H2O ini dikali lagi dengan massa H2O yang kita dapat dari eksperimen. Nah, itu terlihat. Jadi ada hasil perhitungannya 2 kali 1 per 18 dikali 13,5. Nah, hasil akhirnya 1,49 dan ini bisa kita bulatkan menjadi 1,5 gram H. Nah, 1,5 gram H ini setara dengan 1,5 mol H. Kenapa? Karena dalam atom H, ya, massa molarnya itu adalah 1, sehingga ya dalam 1,5 gram dibagi dengan 1 gram per mol akan memperoleh 1,5 mol. Selanjutnya untuk massa C itu bisa kita hitung dengan massa molar C per massa molar CO2. Kenapa di sini tidak ada faktor pengali seperti misalnya pada H tadi yang dikali 2? Karena ya dari perbandingan kita lihat setiap atom C, setiap senyawa CO2 itu, ya, 1 CO2 itu menggunakan 1 atom C. Nah, jadi tidak ada faktor pengali. Berbeda kasus dengan yang sebelumnya H2O, berarti setiap satu molekul H2O itu menggunakan 2 atom H. Nah, jadi hitungan lengkapnya ada massa molar C dibagi massa molar CO2 dikali massa CO2 hasil percobaan. Nah, ini kita akan peroleh 12 per 44 dikali 22, nah ketemu 5,9 gram. Nah, ini kira-kira bisa kita bulatkan sama dengan 6 gram C. Nah, lalu dari 6 gram C tadi kita bisa menghitung berapa atom O yang akan diperoleh dari gabungan H2O dan CO2, ya, karena di dalam di dalam molekul H2O kita sudah mengetahui berapa massa H-nya. Nah, begitu pula di dalam senyawa CO2 kita sudah mengetahui berapa massa C-nya. Nah, berarti kita tinggal mengurangkan saja. Nah, jadi gram O itu sama dengan gram yang diperoleh secara keseluruhan baik dari CO2 dan H2O dari percobaan, lalu kita kurangkan dengan gram C dan gram H. Massa O dapat kita tentukan apabila massa H dan massa C sudah diketahui. Massa O yang akan kita tentukan ini adalah massa O yang merupakan gabungan dari H2O dan CO2. Nah, jadi caranya adalah 11,5 gram yang merupakan gram sampel yang dibakar, lalu kita kurangkan dengan massa H dan massa C. Dalam hal ini 6 ditambah 1,5 gram. Nah, hasilnya adalah 4 gram. Jadi kita sudah mengetahui bahwa massa H adalah 1,5 gram, massa C 6 gram, dan massa O 4 gram. Nah, berdasarkan hasil hitung-hitungan tadi, kita sudah mengetahui bahwa massa H sama dengan 1,5 gram. Nah, 1,5 gram H ini sebenarnya sama dengan 1,5 mol H.
Kenapa? Karena 1,5 gram lalu dibagi dengan massa molekul relatif, massa atom relatif H. Jadi 1 gram per mol 1,5 dibagi 1. Nah, massa C kita ketahui 6 gram. Nah, sehingga apabila dibagi dengan ARC akan memperoleh 0,5. Nah, demikian halnya dengan O, kita dapatkan 4 gram. Nah, sehingga kalau 4 dibagi 16 yang merupakan massa atom relatif O akan diperoleh 0,25. Dengan demikian kita bisa membuat perbandingan mol. Jadi misalkan mol C banding mol H banding mol O, kita akan peroleh 1,5 banding 0,5 banding 0,25. Perbandingan mol ini lalu kita bisa nyatakan sebagai rumus empiris. Nah, jadi C 0,5, H 1,5, dan O 0,25. Namun demikian, rumus empiris yang kita tuliskan ini adalah rumus empiris yang masih bisa dikatakan salah. Kenapa? Karena rumus empiris harus kita nyatakan dalam bilangan bulat. Nah, bagaimana cara merubahnya ke dalam bilangan bulat? Berarti harus kita kalikan dengan satu nilai yang menjadi patokan kita adalah berapa nilai yang paling kecil. Dalam hal ini adalah 0,25 yang merupakan koefisien dari O. Nah, berarti bagaimana mengubah 0,25 menjadi bilangan bulat? Nah, harus kita kalikan dengan 4. Nah, jadi apabila 0,5 kita kali 4, maka yang lain pun juga harus dikali dengan 4. Nah, hanya apabila 1,5 dikali dengan 4 akan mendapatkan nilai 6. Nah, C yang 0,5 apabila dikali dengan 4 mendapatkan 2. Nah, berarti kita akan dapat rumus empiris etanol itu C2H6O. Nah, secara kebetulan, berdasarkan contoh ini, dengan mengalihkan 4, kita sudah bisa memperoleh nilai koefisien bilangan bulat untuk semua atom. Nah, barangkali dalam beberapa kasus kita akan menemui faktor pengalih tidak sesederhana itu. Nah, apabila secara kebetulan apa yang kita lakukan tadi dengan mengalihkan 4 untuk semua koefisien atom O, H maupun C, kita sudah memperoleh bilangan bulat. Nah, dalam beberapa kasus bisa saja dengan faktor pengalih tertentu masih ada atom yang nilainya belum merupakan bilangan bulat. Nah, jadi harus dicarikan faktor pengalih yang dapat membuat semua atom itu memiliki koefisien bilangan bulat. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai reaksi kimia. Reaksi kimia didefinisikan sebagai proses di mana zat atau senyawa diubah menjadi satu atau lebih senyawa yang baru. Nah, reaksi kimia kita pelajari dengan persamaan kimia. Nah, dalam persamaan kimia itu kita akan menggunakan lambang-lambang untuk menunjukkan proses yang terjadi pada saat reaksi kimia. Nah, ada lambang tanda panah yang menyatakan proses dan ada yang sebelum tanda panah yang disebut sebagai reaktan atau zat yang akan direaksikan. Sementara yang di sebelah kanan tanda panah itu merupakan hasil atau lazim disebut produk. Nah, pada contoh ini kita melihat
Misalkan kita akan membakar hidrogen. Nah, hidrogen disimbolkan dengan bola putih, sementara oksigen itu disimbolkan dengan bola-bola merah. Nah, kemudian ada tanda bereaksi, lalu terjadi terjadi senyawa yang baru. Nah, di mana atom H yang tadinya berikatan sesama atom H, lalu dua atom H ini mengikat satu atom O dan menghasilkan H2O. Nah, reaksi ini secara lebih sederhana bisa kita tuliskan dalam simbol-simbol, yaitu 2H2 ditambah O2 menghasilkan 2H2O. Selanjutnya adalah bagaimana memaknai atau membaca persamaan kimia. Misalkan ada reaksi 2Mg tambah O2 menghasilkan 2MgO. Nah, ini sebetulnya bisa kita maknai apabila dua atom Mg bereaksi dengan satu molekul O2 akan dihasilkan dua molekul MgO. Nah, atau bisa pula dimaknai sebagai 2 mol Mg apabila bereaksi dengan 1 mol O2 akan diperoleh 2 mol MgO. Nah, apabila dinyatakan dalam gram, maka ya 2 mol Mg ini tentu saja akan sebanding dengan 2 kali massa atom relatif Mg. Begitu pula dengan O2, 1 mol O2 akan sama dengan 1 mol dikali massa molekul relatif O2. Dan demikian halnya 2 mol MgO akan sama dengan 2 kali massa molekul relatif MgO dan diperoleh 48,6 gram Mg apabila ditambahkan dengan 32 gram O2 akan menghasilkan 80,6 gram MgO, dan bukan 2 gram Mg ditambah 1 gram O2 menjadi 2 gram MgO. Jadi sebenarnya yang ditulis dalam persamaan kimia sebetulnya adalah perbandingan mol dan bukan perbandingan massa. Bagaimana kita menelaah suatu persamaan kimia? Suatu persamaan kimia dapat dianggap benar apabila semua atom memiliki jumlah yang sama, baik pada reaktan dan pada produknya. Nah, untuk menyamakan ini ada suatu prosedur yang disebut penyetaraan. Nah, ini yang akan kita pelajari lagi, yaitu bagaimana menyetarakan persamaan kimia. Nah, ada langkah-langkah dalam menyetarakan persamaan kimia ini. Nah, misalkan untuk reaksi C2H6 ditambah O2 menghasilkan CO2 ditambah H2O. Nah, di sini terlihat sebetulnya belum sama. Misal pada C di sebelah kiri tanda panah ada 2, di sebelah kanan 1. Sementara H di sebelah kiri tanda panah ada 6, sementara di sebelah kanan hanya 2. Nah, berarti perlu disetarakan. Nah, langkah pertama adalah kita identifikasi semua reaktan dan produk. Nah, jadi ini sudah dituliskan. Semua reaksi harus kita tuliskan terlebih dahulu untuk kemudian dilakukan langkah selanjutnya. Nah, perlu pula diperhatikan penulisan harus sudah benar. Nah, misalkan untuk
contoh kita ini etana bereaksi dengan oksigen. Nah, etana itu sudah benar rumusnya C2H6. Nah, oksigen itu merupakan molekul, jadi bukan O, harus O2. Nah, menghasilkan karbon dioksida, nah, itu rumusnya CO2. Nah, dan air itu juga rumusnya H2O. Nah, langkah kedua, untuk penyetaraan kita hanya dibolehkan untuk mengalihkan dengan bilangan bulat yang ditaruh di depan senyawa atau molekul. Nah, bukan mengganti koefisiennya. Jadi misalkan untuk C2H6 ini, bukan kita ganti C4H12 atau C3H9 dan lain-lain. Tidak seperti itu. Tapi kita hanya bisa misalnya mengalihkan dengan angka 2C2H6 atau mengalihkannya dengan 3 atau yang lain.